Kembali lagi di Porosalang bersama dengan gue Fuad dan si Bangke. Patrick. Bagus. Bangke itu singkatan dari abang keren. Ya. Kebanyakan cengengesan lu, Cumi. Biarin gue cengengesan daripada gue nangis di sini, lu mau? Kita buka Porosalang. Lu mau? Nobody cares about your life, Pat. Hey, I'm not even talking about my life, man. I'm talking about me. Anyways, welcome to English version of Porosalang. This is our very first episode of All Full English. Udah pernah. Enggak, lu ngomong kayak gitu. Yang biasanya minta ada translate, pasti langsung males skip. Udah pernah dari kapan tahun Porosalang Inggris? Internasional. Bikin ini yuk, Porosalang Batak mau nggak? Bahasa Batak kita bicara. Gua tidak mau mengotak-ngotakkan suku apa segala macam. Kalau mau Porosalang Medan aja. Porosalang Medan nggak mengotak-ngotakkan ya? Enggak. Gitu. Kalau Porosalang Medan boleh. Relax gitu. Ya, gitu. Jadi gimana? Ini hari Jumat tanggal 10. Tanggal besok tempo segala sesuatu. Emang ya? Semua harus dibayar. Kredit card, listrik, semua kan tanggal 10 harus dibayar. Ya. Mau ngomongin apa hari ini? Preview lawan Newcastle. Ya, tapi sebelum itu gue mau nyampein kepada teman-teman yang tadi nonton, yang lihat tweet yang dibikin sama Mimi. Perhatiin nggak sih yang diomongin Cristiano Ronaldo? Dia bilang 3-4 tahun ke depan. Jadi ada video Cristiano Ronaldo bilang I'm home, dan yang bersama West Brom yang dia bilang gue bakal membawa impact positif di sini. Waktu pertama kali gue datang, gue membawa klub ini dengan menikmati segala keberhasilan bersama klub ini, dan sekarang gue balik lagi dan semoga gue bisa membawakan kembali keberhasilan dan kejayaan klub ini lagi ya minimal setidaknya 3-4 tahun ke depan saya akan berusaha berkontribusi. Gue langsung kontrakku bukannya 2 tahun ya? Kok 3-4 tahun? Jadi tahun ketiga jadi pelatih. Gantikan oleh. Tiba-tiba nanti ada CR out, man. Kita bela CR. 3-4 tahun ketiga aja udah jadi pelatih gitu. Itu sih menurut gua. Tapi apa yang ya kan dia bilang waktu dia datang dulu kan dia masih belum punya pengalaman, kasarnya begitu kan. Betul. Sekarang gua datang dengan pengalaman segala macam bla bla bla. Ini yang optimisme ini yang hampir nggak pernah didapetin oleh United. Even dulu pada saat beli Schweinsteiger, seorang juara. Gue sangat suka sama Schweinsteiger. Gue suka. Salah satu main Jerman favorit gue setelah Pierre Littbarski ya. Setelah Littbarski, maka pemain Jerman lain yang gue suka adalah Schweinsteiger gitu ya. Dulu sempat agak suka sama Sebastian Deisler, cuma kan nggak panjang. Tapi yang paling gue nggak suka jelas Andreas Muller gitu, karena gol penaltinya dia yang mengandaskan Inggris di 96 kan gitu. Nah, even Schweinsteiger yang juga seorang pemenang ya, juara Bundesliga, juara UCL gitu ya, banyak lah juara Piala Dunia. Dia tidak membawa optimisme yang segitu besar bisa dibilang. Pede banget orangnya. Ini yang dulu kita pernah bilang juga di Porosalang bahwa United itu memang butuh seorang pemimpin, tidak cuma seorang pemain dengan skill bagus gitu, tidak cuma seorang pemain yang kaya akan pengalaman, tapi apakah dia bisa menjadi maverick di tim ini gitu loh, seperti dulu Cantona gitu kan. Kemudian Roy Keane sendiri nggak bisa dibilang leader pada saat dibeli karena dia pemain muda,
Cuma dia bertransformasi menjadi seorang leader gitu loh. Betul. Nah, United sendiri sebelum kedatangan Bruno, even pemain mudanya juga tidak ada yang bisa step up, tidak ada yang bisa bertransformasi menjadi seorang pemimpin di tim gitu loh. Rashford, kemudian siapalah pemain muda cukup banyak kan gitu. Ada Rashford, Martial gitu ya, kemudian Pogba gitu kan, dibeli juga masih. Pogba emang nggak akan pernah jadi pemimpin juga sih. No, bukan. Gue nggak mau menjudge dia bisa jadi pemimpin, karena toh juga cukup banyak tulisan yang menyatakan bahwa dia juga seorang pemimpin di ruang ganti timnas Prancis gitu ya. Cuma mungkin ya, kan udah banyak lah yang ngelihat klip gimana dia ngasih speech di ruang ganti timnas pada saat mau Piala Dunia 2018 kalau nggak salah gua kan gitu. Cuma leader yang dibutuhkan adalah orang yang punya attitude mau mati di lapangan, kasarnya begitu gitu loh. Ya terakhir ya kita miliki Zlatan yang betul-betul bisa, yang punya rasa percaya diri dan bisa Iya, punya rasa percaya diri, terus bisa menjadi pemimpin di tim gitu ya. Disegani sama pemain-pemain lain kan gitu. Nah, tuh dia kata kuncinya yang lu bilang itu tadi, disegani. Itu yang makanya tadi gue langsung mengutarakan, Pogba nggak akan pernah bisa jadi seorang pemimpin karena lu nggak menunjukkan sikap yang lu pantas disegani sama yang lain-lain. Yang lain tuh lu nggak dapat respect dari yang lain. Betul. Gitu loh. Kayak misalnya lu bilang Pogba mau memimpin seorang Nemanja Matic, lu lihat, inget nggak video yang Pogba pakaiannya yang loreng-loreng, terus Matic yang pakai rapi, inget nggak? Yang ketika dia bercandain Matic cuma dengan muka flat, ngeliatin gitu, iya. Ngeliatin aja. Lu gimana mau direspect? Makanya tadi bukan disrespect ke Pogba, mungkin dia bisa memimpin dalam arti ya, kayak lu bilang tadi di ruang ganti semua. Tapi sebagai lu jajarin dengan Cantona yang itu nggak akan pernah sih menurut gue. Dan itu tadi, bukan apa-apa, terlalu pecicilan gitu loh. Lu nggak bisa, lu lihat emang ada leader yang pecicilan gitu kan? Nggak ada gitu. Ya lu mah bukan leader, lu mah kacung. Lu nemenin adik gua Rara untuk jadi ketua MUI aja gagal. Tapi kan lu gimana lu bilang lu leader? Tapi kan gue pernah nge-lead United Indonesia. Emang berhasil United Indonesia di bawah lu? Emang lu ketua? Berhasil, salah satu yang berhasil. Lu ketua United Indonesia tahun berapa? Wakil ketua. Nah, beda dong. Ketua sama wakil ketua kan beda. Jangan dibedakan. Ketum sama waketum pada waktu itu Kang Morris dengan gue itu adalah sinergi yang satu. Nah ini kayak ini, udah tua masih pecicilan, sulit gitu, nggak akan dapat respect gitu. Gitu. Jadi balik lagi itu yang dibutuhkan oleh United. Dan Porsal udah bahas, cuma kayaknya episode awal-awal deh ya. Kalau nggak salah juga dulu kita bilang kok, kalau gue sih setuju kalau Ronaldo balik gitu ya. Lu yang nggak setuju kan waktu itu? Enggak, gue emang kan gue udah akuin juga kan bahwa memang dulu pun waktu Ronaldo ada di United, gue nggak terlalu menyukai seorang Cristiano Ronaldo. Mungkin lebih kepada kali ini karena dia kembali lagi ke United. Ya namanya lu gimana juga, dia adalah seorang legendanya klub dulu. Dia lebih memilih United daripada City aja, mungkin itu yang mengangkat euforia gue daripada. Cuma lucu ya, ada tulisan dari Guilherme Bailak kalau gue nggak salah tuh yang jurnalis Spanyol gitu tadi yang nge-tweet tentang kenapa Ronaldo tidak jadi ke City gitu loh. Karena menurut info yang dia kasih itu adalah Pep sih mau gitu Ronaldo datang, cuma Pep sedang memikirkan gimana meng-offload pemain-pemainnya seperti Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, ada 4 main apa berapa gitu. Ada tadi tweetnya gitu loh, gue baca gitu ya. Yang kemudian terus gimana lu mau ngoffload, lu cerita mau ngoffload pemain sementara lu bisa belanja buat Grealish 100 juta dan lu punya niat untuk mendatangkan Harry Kane gitu. Jadi banyak yang bilang lu mah cuma belain Pep doang gitu katanya itu cuma kayak jadi alasan gitu. Iya gue baca bukan gue lupa, gue nggak baca tulisannya dia, tapi gue baca replyan dari salah satu yang top rates yang lain yang nge-quote terus ngejawab, ya lu mah cuma ngebela doang, pakai bahasa Inggris ya. Iya. Jelas-jelas lu pengen ngedatangi Harry Kane. Nice try, nice reading anyway katanya. Iya gitu. Lu mau datengin Harry Kane gitu kan. Gitu. Jadi ya balik lagi ke soal CR7 adalah itu Wak. Model-model kayak Guillermo itu ibaratnya kayak cowok PDKT sama cewek, nembak.
ditolak. Terus ditanya kawannya, "Cemana, Wak? Cemana?" Ah, itu juga, Wak. Ya, sur-sur kayak gitu aja. Cuman setelah aku pikir-pikir ya nggak paten juga lah gitu ya. Guillermo ini. Kenapa? Ya, oh kayak kau lah ya. Aku mana pernah ditolak, Wak. Apa yang terjadi? Enggak, Malik baru bangun ngamuk. Ngamuk ya. Iya, karena tadi di kamar sama aku, mungkin aku nggak ada kali. Dia bangun jadi. Mana bapakku katanya. Iya. Tadi aku nemenin dia sambil nonton Persela sama Persipura kan. Sambil nunggu kita take gitu loh. Jadi balik ke CR7 tadi. Itu tadi itu yang dibutuhkan adalah kalau kan kayak gue bilang lu bukan romantisasi gitu loh. Gue emang kalau emang dia mau balik, gue oke dengan itu karena memang dibutuhkan pemain-pemain dengan karakter seperti dia gitu. Ini tim gitu loh yang kayak gue bilang di Pandit Talk, aduh ini rumah gue kotor nggak beres nih, gue tinggalin nih ya. Ya udahlah, gue bantuin deh sekarang, gue pulang gue bantuin nih untuk ngerapin rumah gue supaya cantik, supaya dilihat orang lagi, supaya orang kalau namu tuh seneng, nyaman, kasarnya begitu gitu loh. Dia punya tanggung jawab karena ini rumah masa kecil dia, kasarnya gitu ya. Kan orang selalu ya kalau orang Batak dia Marcipaturi Utanabe lah. Ya. Kok nyambungnya ke sana? Iya, kan kemanapun kau pergi, kau akan pulang untuk ngebangun. Iya, kan gitu loh. Itu dia jabumu. Tapi masalahnya lah ya, ada sifat orang Batak ini satu yang bagus, tapi kurang bagus juga. Dari statementmu tadi ya. Karena kita nggak akan balik ke rumah kita kalau kita belum sukses di merantau. Banyak nggak sukses kan? Nggak balik-balik, makanya padat Jakarta ini. Sukses atau enggak itu kan juga terkadang relatif ya. Gimana lu mensyukurinya gitu loh. Dan kadar sukses setiap individu kan nggak bisa kita samakan gitu loh. Gitu, iya kan? Tapi gue setuju banget omongan lu. Yang tadi itu mengenai Cristiano Ronaldo pulang dan dia ngelihat rumahnya berantakan, dia pengen rapiin. Itu gue setuju banget. Lu ingat nggak di episode kita yang dibilang orang ngebelain Ole banget, bahwa proses itu butuh waktu. Sekarang tidak ada satupun episode kita yang tidak dikatakan orang belain Ole banget. Yang ibaratnya semua episode kita. Semua. Ya ibaratnya kita yang kita ngomongin masalah rumah, kita renovasi rumah itu lantainya dulu kita rapiin semua. Baru nanti kalau udah rapi semua pilar-pilarnya udah kokoh, baru nanti kita isi furniturnya, kita bikin cantik. Inilah tahapnya sekarang ya kan. Kita datangkan Rafael Varane, itulah wallpapernya ya kan. Kita datangkan Sancho, itulah nanti pernak-perniknya ya kan. Sekarang datang Cristiano Ronaldo, ya kan? Yang jaga rumah. Yang jadi satpam depan ya kan. Nggak bisa macam-macam lagi, Klen. Nggak bisa macam-macam. Klen pula mau party-party sampai jam 12. Anjing, Klen. Tidur, Klen. Gitu langsung dia. Marah. Udah bagus-bagus gue bikin rumah bukan untuk party. Udah bagus-bagus ya kan. Iya. Lingard datang, Sancho pun udah bahagia lihat rumahnya ya kan. Paten kita party kita Mbak. Datang Ronaldo. Apa kata kau? Mau party. Juminten. Gitu. Party nggak ada party. Gitu. Jadi itu tadi bahwa dia punya itu tadi lagi gue bilang kan, pulang untuk apalagi selama dia ngelihat kan kayak rumahnya dikencengin orang gitu ya kan, udah kayak rumah jelek, rumah reot gitu, anak-anak lewat kencengi gitu loh, kencengi sama tetangga lo gitu kan, gitu, wah kurang ajar gitu. Itu yang kau sebut itu anjing semua itu, karena cuma anjing yang ngencingin daerah. Serius aku, kau tengok anjing, kau perhatikan anjing. Bentar. Apalagi? Kau tadi nyuruh apa? Merhatiin apa? Kimak lah, udah macam. Candaan tahun 90-an kau. Makanya pantas si Mimin bikin emoticon ketawa. Sama ya kalau merhatiin anjing tadi. Sama ya. Cok, kau pikirkan gitu ya kan? Tar, kau pikirkan dulu ya kan? Tapi kau suruh kau perhatiin lah orang-orang ya kan? Berapa 4 tahun, 5 tahun yang terakhir ini ya kan? Dikit-dikit ya kan? MU. Makanya setuju kali aku. Kemarin nggak tahu siapa, pokoknya salah satu top race juga lah tulisannya kan. Yang dia tulis cuma gambar corner benderanya MU sama Cristiano Ronaldo megang corner benderanya itu di situ.
time to get our respect back. Ya. Bagi gua, aku setuju kali statement itu. Bukan karena kita mau sokongan sok jago. Belum tentu juga ada hasil nanti pada akhirnya kan. Oh iya. Cuman minimal sekarang bohong kalian kalau kalian nggak terkencing-kencing sekarang lihat squad MU. Ronaldo di situ. Iya. Kan? Kalau kalian bilang nggak biasa aja, ya nggak apa-apa, terserah kau lah. Kalau kau mau bohongi diri kau, terserah kau lah. Itu urusan kau gitu loh. Cuman kami dalam hati kami pun udah senyum-senyum ya kami. Takut kok kan. Kami bawa nih abang kami nih Abang kami juara karate nih Abang kami juara taekwondo ini. Dipecahkannya kepala kalian nanti Habislah kok habis dia kan le. Ini yang aku kepengen lihat nanti adalah pada saat United mendapat keputusan wasit yang menurut United tidak fair, udah pasti dia yang ngelit itu. Itu yang hampir hilang selama ini. Cuman itu bahaya karena dia nggak pakai band kapten. Ada peraturan di wasit selain kapten nggak boleh ngomong. Betul. Cuma ya zaman dulu kan juga semodel Rafael, semodel Scholes, Gary Neville, waktu masih ada Kane gitu kan juga. Zaman dulu ada Sir Alex Ferguson, nggak berani orang sama dia. Anak-anaknya mau cemana pun serah anak-anaknya. Preman paling besar di belakang. Sekarang guru penjas kita. Ya. Gitu. Jadi itulah yang akan sangat menarik di nanti musim ini adalah seberapa besar impact-nya Ronaldo terhadap United gitu. Walaupun jujur, gue jujur bahwa deep down inside gitu ya, I'm a little bit worried. What if kalau misalnya ternyata dia tidak bisa memenuhi ekspektasi segala macam gitu ya? Karena yang kita udah bahas juga kan bahwa it's a different not a different league, but it's a different style of play maybe. Tapi gitu. Secara nggak langsung memang it's a different league. Karena Ronaldo waktu dia ada di sana, pemain kualitas kelas dunia juga masih terhitung. Rata-rata juga mainnya di maksudnya cuma di Big Four aja. Kan. Kalau sekarang lu lihat sampai ke papan-papan bawah juga, Everton punya James kan gitu istilahnya. Jadi udah lebih merata lah sekarang daripada yang zaman dulu. Ya sedikit lah, cuma ya gitulah. Susah gue bilang. Tapi gini, yang menarik adalah peran seperti apa yang akan diharapkan oleh dari seorang Ronaldo. Apakah menjadi dia bisa menjadi goal getter karena cukup proven ya 3 musim terakhir di Juve juga dia menjadi top skor segala macam. Wow. Ya, cuma kan rekor penjualan jersey itu kan duit yang masuk ke kantong United paling cuma 10%-nya gitu loh. Karena jersey yang dijual itu kan pembagiannya kan berapa persen ke klub, berapa persen ke si aparel, bahkan ke rights-nya si pemain gitu loh. Kau ngomong, penonton bingung apa yang kita omongin. Tadi Mimin nulis rekor penjualan baju Cristiano Ronaldo. Ya udah nggak apa-apa gitu. Ya 2 kali lipat penjualan jersey Messi di PSG kan gitu. Messi Kenapa rambut kau Messi? Messi hair don't care gitu Messi kan. hair don't care. Nah, jadi Messi hair don't care, I don't have hair. Nah, jadi balik ke masalah Ronaldo tadi, peran seperti apa sih yang akan diemban oleh dia gitu? Apakah sebagai goal getter itu yang diharapkan banyak orang kan gitu. Tapi jangan lupa bahwa kehadiran dia juga bisa menarik back-back lawan gitu loh, sehingga ruang kosongnya itu yang bisa diisi oleh Bruno, bisa diisi oleh Greenwood, bisa diisi oleh Rashford, even Pogba gitu ya. Siapapun yang dimainkan gitu. Cuma memang menarik menantikan itu tadi Ole akan main seperti apa nanti dengan Ronaldo. Karena benar-benar pilihannya itu banyak dan akan bikin pusing. Kalau fit semua, Cavani, Ronaldo, Rashford, Greenwood, Bruno Fernandes, 5 itu untuk let's say 3 tempat di depan atau 4 tuh wow gitu ya. Belum Martial ya. That's a headache yang diinginkan semua manajer sebenarnya. Oh iya. Itu adalah headache yang positif kan. Dan sebenarnya kayak tadi kata lu tuh, gue juga pernah nge-tweet, oke lah gue senang Ronaldo pulang apa segala, tapi cukuplah Manchester United lu betul-betul merasapi banget lah Cristiano Ronaldo ini.
dikit-dikit postingannya tentang itu kan. Tadinya awalnya gue mikir ini jadi tekanan nggak ya buat Ronaldo untuk lebih untuk perform. Tapi setelah gue pikir-pikir, ini orang kan paling pede sedunia ya. Orangnya itu sangat percaya diri banget ya. Yang kayak gini mah malah jadi tantangan buat dia. Jadi challenge buat dia gitu. Makin lu yang gede-gedein gue, makin gue harus membuktikan diri bahwa gue sesuai dengan omongan lu. Jadi gue tidak sesuai dengan omongan lu deh gitu. Kalau dibilang dia missing puzzle, nggak juga. Menurut gue ya missing puzzle kita itu ya tadinya Rafael Varane sama ya kita masih butuh CDM kan. Defensive midfielder, sorry. Jadi menurut gue dia bonus sih buat kita, benar-benar bonus yang kayak kata Ole waktu itu. Dia sebenarnya benar-benar bonus yang bisa betul-betul Sir Alex Ferguson punya Kino di lapangan sebagai perpanjangan tangannya, punya Cantona sebagai. Ya, sekarang lu punya Cristiano Ronaldo, sama kayak dulu Jose kan? punya Zlatan. Begitu Zlatan cabut, Jose betul-betul dikeroyok kan. Dan saat ada Zlatan dia aman kan gitu. Nah sekarang Ole betul-betul punya seorang leader di lapangan, dan itu yang mungkin nilai pembelian Cristiano Ronaldo yang terbesar yang bisa kita peroleh saat ini. Intangible asset. Betul. Gitu. Nah, lawan Newcastle gue rasa sih dia nggak akan main dari awal. Kayaknya bakal sih. Karena introducing kan. Atau kalau lu mau bikin dramatis ya sih. Lu take away somebody, lu masukkan dia. Gue udah bilang gitu loh. Ya tergantung mau dibikin drama kayak mana. Menit 70 gitu ya, dimasukin dia ya kan. Tapi pertanyaan aku kau, emang Ronaldo mau dicadangkan? Why not? Why not gitu loh. I don't think so. I think dari awal dia mau udah masuk. Kalau lu ngelihat gimana cara dia berdiri menghadapi Ole pada saat ngobrol yang difoto orang, ini orang has a huge respect ke Ole. Well, not huge sih. Dari dia kemarin interview dengan West Brown, gue yakin dia menganggap dia itu sebagai sahabat, betul-betul sebagai sahabat. Karena yang lainnya manggilnya Gaffer, dia manggilnya I'm here to help Ole and to help you. Ya, mesti gini ya. Kalau lu punya respect sebagai sahabat, akan jauh lebih inilah Pet, gitu loh, betul. Gitu loh, ke sahabat lu gitu ya. Lu nggak mau mengecewakan sahabat lu yang Ya nggak kayak lu ke Poros Salang. Kalau lu kan udah terlalu sering mengecewakan kita, kayak kita tidak menganggap sebagai sahabat. Gatel. Gitu. Jadi gua rasa sih dia tidak akan main dari menit awal. Hanya untuk dramanya itu ya. Bukan cuma drama gitu loh. Mungkin akan menunjukkan bahwa Ole punya kontrol penuh terhadap tim ini, even terhadap Ronaldo. Yes, bisa jadi. Gitu. Tapi there is a risk dengan adanya Ronaldo juga sih, Pak. Apa? Ada resikonya juga kita punya Ronaldo. Terlalu Ronaldo sentris. No, bukan itu. Itu sih udah otomatis nanti. Cuman menurut gua, kan kita ngelihatnya dari sisi kacamata kita ya. Lawan-lawan juga pasti punya motivasi besar, Pak. Oh iya. Gue pengen matiin seorang Cristiano Ronaldo nih. Gue bikin dia nggak bisa bikin gol. Makanya supaya Ronaldo tidak bisa dimatikan oleh lawan, jangan dimainkan. Simpan aja. Takut-takutin orang aja. Ayo. Nanti dari bangku cadangan dia warming up. Ayo, udah mulai nih. Terus nanti udah diganti sama manajer lawan. Ronaldo nggak jadi gitu ya. Logik poros. Dan orang masih bertanya, kenapa lah aku nonton channel ini katanya. Tapi suka kalian kan? Ya kalau menurut gue lawan Newcastle mungkin dia tidak akan starter gitu ya. Starter masih tetap Greenwood, Cavani mungkin, dan Pogba. Ya harus sih kalau menurut gue Cavani harus. Kemudian ada Bruno. Even mungkin Martial akan main loh. Akan starter menurut gue. Gue yakin Sancho. Jadi mungkin akan mungkin nih ya. Sancho, Greenwood, Cavani, Bruno, Pogba akan ditaruh di gelandang tengah nih. Cuma sekarang siapa? Karena McTominay udah balik. Tapi kan belum 100% fit. Kan begitu. Walaupun udah latihan. Nah, sekarang opsi lu adalah memaksakan McTom atau ini gue sebenarnya sangat kepengen lihat Oli mainin Van de Beek.
Udah, sama. lu mainin Van de Beek gitu. Lu mainin Betul. Van de Beek sama McTominay, cadangin Pogba. Apalagi udah ada Sancho ya. Van de Beek itu bisa berpotensi banget untuk membuka ruangan. Iya. No, kalau itu I agree with you totally 100%. Itu sih, itu kalau menurut gua gitu ya. Karena kan Fred tidak akan bermain katanya karena permintaan dari Federasi Brazil bahwa pemain yang menolak panggilan tim A yang tidak dilepas klub oleh dilepas klub untuk timnas harusnya mendapatkan karantina juga, kata gitu. Gak lucu sebenarnya ya. Ya lebih kurang itulah bahasanya kan gitu. Ibarat kata itu juga mungkin taktiknya Ole. Dia takut dia mainkan Fred di depan Ronaldo pula nggak jadi. Apa-apaan ini katanya. Aku udah biasa main di belakangku tuh Keane, Scholes, Carrick. Ini apa? Di Juve emang dia main sama siapa? Adrien Rabiot, Ramsey, kemudian gue mau komentar Ramsey, cuman udah nggak tega lagi gue. Jadi nggak juga kan gitu. Itu sih. Jadi kalau lawan Newcastle sih menurut gue itu tadi ya, Ole tidak akan mainkan Ronaldo dari awal. Yang menarik adalah itu tadi, di tengah siapa akan memainin. Nah, gue kemarin sempat nge-tweet, ya bisa jadi blessing in disguise kalau emang Fred nggak main dan memang akhirnya Ole mainkan Van de Beek gitu ya. Apalagi kita ngelihat berapa hari ini berita yang keluar kan terkait Van de Beek dan Ole itu sangat harmonis lah kasarnya begitu ya, bahwa Ole Rio gara-gara Rio Ferdinand itu semua. Ya. Tukang kompor itu Rio itu biar kuat. Ya. Dia emang dia tukang kompor. Dia diundangnya kan ke acaranya dia di Five. Iya. Komentar lah sih. Van de Beek yang ngomong. Van de Beek yang ngomong kan. Van de Beek ini pun agak polos-polos lontong gue bilang. Tolol juga. Kelepas omongannya kan. Iya. Aku dalam hatiku, aduh. Kau jelaskan lah apa yang dibilang Van de Beek. Kan ditanya apa Rio. Sejak kedatangan dia minimal itu. Terus ya akhirnya pokoknya jawaban Van de Beek itu yang menurut semua pemain profesional juga pasti tahu. Jangan pernah ngucapin ini sebenarnya. Dia bilang, saya masih mau bertahan di MU karena Ole pasti punya rencana buat saya. Karena kalau dia nggak punya rencana buat saya, ya pasti kenapa nggak dilepas sih saya? Jadi kayak sebuah pertanyaan. Itu kan sudah menyatakan lu nggak happy sebenarnya kan gitu. That's a big mistake. Itu yang terjadi sama Rooney dan untungnya untungnya Ole mungkin tidak sekeras Sir Alex. Jadi mungkin caranya Ole itu ngerangkul. Tapi ingat, tiap kali Ole merangkul pemain dijual emang habis itu. Dijual. Itu yang kita takutin. Ya sama-sama musim pembuktian lah apakah memang Van de Beek bisa mendapat menit main yang cukup dan benar-benar bisa menjadi bagian penting dari United under Ole, atau memang Ole akhirnya tidak bisa memaksimalkan apa yang dia punya sekarang sehingga at the end of the season hasilnya mengecewakan kan gitu. You have to go kan gitu. Tapi kalau gue ngeliat lawan Newcastle nanti, jujur ya Matic itu sempet lah awal-awal musim lalu tuh berapa kali sempat bilang bagus macam gitu. Cukup bagus sebagai pelapis gitu. Tapi lu nggak bisa memaksakan dia, udah kelihatan lah kemarin kayak waktu yang lawan Soton gitu ya. Itu kan berapa? 16 kali kehilangan bola gitu kan. Kan lu ngeri gitu loh. Karena sebagai gelandang, once lu kehilangan bola, maka lawan langsung punya peluang untuk nyerang ke jantung pertahanan lu kan gitu. Nah memang untungnya sekarang ada Varane gitu ya, plus Maguire. Cuma kan you cannot count on them every time kan gitu. Ya emang tugas lu emang harus memfilter gitu. Lu harus benar-benar bisa menjadi pelindung mereka gitu. Sebenarnya gini, Wan. Kalau dari pengalaman melihat pemain-pemain yang ada di Indonesia dulu latihan. Sebenarnya faktor umur itu sangat berperan ya, dalam hal Matic ini. Kalau dibilang dia nggak lagi, karena musim lalu juga kita akui ya beberapa pertandingan dia sangat bagus bagus. Kalau menurut gua memang dia untuk bisa kembali kepada fitness level yang udah sulit. Bisa, tapi lebih lama, jauh lebih lama. Ya. Dan sekarang kan sulit. Dan sulit ya memang. Nah sekarang kan pemain-pemain semua udah masuk ke level siap untuk tempur lagi ya. Matic itu belum. Karena memang untuk mencapai tingkat level yang dibutuhkan itu lebih susah karena faktor umurnya tadi, dan ditambah lagi dari dulu juga pun dia bukan tipikal yang pemain fisikal kan.
Dia tipikal pemain yang kayak Carrick gitu. Jadi flamboyan. Gua suka sama Matic, cuman ya kita harus realistis lah. It's almost over for him. Iya, Gue pengen dibuktiin salah sama Matic. Ya, itu aja. Jadi kalau Matic ya udah sulit lah gitu, karena lo lihat dari walaupun memang satu pertandingan tidak bisa menjadi satu patokan kan gitu, tapi kan ini udah beberapa pertandingan dari musim lalu gitu ya. Terkadang dia main bagus mungkin kalau benar-benar dapet tandem yang memang juga lagi bagus banget mainnya kan gitu, plus lawan kan gitu. Nah, kalau untuk besok lawan Newcastle gue rasa berat. Ya bisa jadi mungkin ya Van de Beek Pogba gitu yang akan dimainkan gitu. Itu ada itu kombinasi yang baru, cuma dengan Pogba central midfielder. Apa? Dengan siapa yang jadi central midfielder? Kan nggak mungkin Van de Beek defensive midfielder. Ya itu dia kan, pembagian tugasnya akan seperti apa kan gitu. Kemudian ada yang nulis, oh iya zaman Sir Alex juga dulu MU nggak punya defensive midfielder. Oh iya, tapi mereka punya Roy Keane, box to box yang menjadi pelindung backnya gitu loh. Kalau sekarang siapa yang bisa begitu gitu loh. Even Nicky Butt juga bukan defensive midfielder gitu loh. Ya kalau dibilang defensive bukan defensive, holding midfielder tuh Carrick gitu loh. Yang benar-benar bisa menjaga kedalaman gitu-gitu ya. Kalau Roy Keane sih enggak juga. Dan gitu. Setelah itu juga Hargo juga bukan defensive midfielder. Hargo juga bukan holding midfielder, sama kayak box to box malahan Hargo gitu loh. Sama kayak Carrick, sama kayak Kino. Iya gitu. Iya sama kayak Kino gitu. Kalau ini kan benar-benar yang tugas kotor kan kita bilang gitu. Itu sih. Jadi kalau menurut gue sih lawan Newcastle ya itu tadi ya, tetap De Gea, Wan-Bissaka, Shaw, Varane sama si Maguire. Kemudian mungkin Pogba sama Donny van de Beek ya. Atau mungkin Pogba dengan McTominay, atau mungkin terakhir mungkin bisa jadi di setengah pertandingan diganti, Donny dicabutkan. Ya, atau ini harapan gue sih Van de Beek sama McTominay gitu loh. Itu kemudian di kirinya Sancho, kanannya Greenwood, striker Cavani, striker Ronaldo, ya di belakangnya Bruno Fernandes gitu. Itu kalau gue sih ya. Untuk lawan Newcastle itu juga Bruno sebagai false nine juga sangat efektif loh. Ya itu dia. Nah kan yang kan tadi gue bilang bahwa Ronaldo mau sebagai apa nih nanti, perannya akan seperti apa nanti gitu, apakah sebagai goal getter atau dia juga bisa menjadi pembuka ruang kan, yang akan diisi oleh Bruno, yang udah berapa kali dibuktikan bahwa Bruno punya kemampuan untuk masuk dari second line, ujuk-ujuk di dalam kotak penalti untuk nyelesain peluang gitu loh. Gitu, ya kan? Plus ya masih ada Greenwood, masih ada Sancho ya, dan nanti akan ada Rashford gitu loh. Itu dia perannya seperti apa? Enggak, kan nanti gue bilang nantinya kan gitu. Itu sih kalau menurut gue ya. Gue kalau yang tadi pas waktu lu bilang kita mau review tentang Newcastle ya, yang kepikiran sama gue cuma satu sih, di dalam gue nggak sabar nunggu besok jam 9 karena ya itu pengen lihat Cristiano Ronaldo aja lagi. Betul-betul pertandingan besok itu murni gue pengen lihat Ronaldo, pengen melihat efeknya kepada tim ini seperti apa. Walaupun like you said, one game doesn't decide everything. Cuma minimal besok kita dapat gambaran sedikit seperti apakah kedepannya nanti Ronaldo ini di Manchester United yang saat ini. Karena like it or not, he wasn't part of the plan. Ini betul-betul pembelian dadakan. Tunggu, dia sama Cavani masih tuan dia dong ya? Seumuran ya? Enggak, lebih tuan Ronaldo. Iya kan, tuan Ronaldo kan? Iya. Dia 36, Cavani itu 34 kalau gue nggak salah ya. Ronaldo 37 Pak, bentar lagi. Ya Februari 37. Ya 36 sekarang. Iya, masih 36. Tapi muka tuan Cavani ya. Parah ya. Sama kayak Kawamaku kan. Aku yang tuan. Ya lu tuaan, tapi muka lu nggak lebih muda juga dari gua, Cumi. Gitu. Itu aja. Jadi, persiapkan, brace yourself gitu ya. For tomorrow's game. Besok banyak ya. Besok jadi temanya pertandingan itu apa? Homecoming lah ya. Kan Brucey juga datang. Si Bruce pulang ke kampung juga kan. Walaupun dengan Newcastle.
Enggak lah, besok makanya gue bilang, besok tuh temanya Marsipaturi Utanabe. Ya pulang kampung lah, homecoming itu namanya. Itu dia, makanya gitu loh. Mulak Tujabu besok. Mulak Tujabu Mahita. Nah, Mulak Tujabu Mahita gitu. Jadi itu Mulai kita kupu tata. Ya. Orang Karu gitu. Jadi, persiapkan diri lu sebaik-baiknya besok. Kalau bisa dari pagi udah nyalon, gitu ya. Pasti dong. Kapan besok? Ya, jadi sambutlah sang anak mas. Anak yang hilang, yang telah kembali. Nggak hilang dia, sambutlah kembalinya ya, si anak mas. Kan gitu. Enggak lah. Anak mas. Dia mana mau dibilang anak mas. Anak mas kan istilahnya, job tuh anak mas ya. Anak mas tuh makanan. Oh, iya. Gitu. Jadi, yang pasti, walaupun kemarin di Twitter kita tidak eye to eye, ya, kalian siap-siap aja dengan chat kalian di depan TV nyanyi Viva Ronaldo, Viva Ronaldo, running down the wing, the United sing Viva Ronaldo. Marah lah, Wan. Gak sempurna episode kalau kau gak marah. Dari tadi kau gak ada marah. Buat lagi ngejalanin apa? Terapi Wusha. Capek aku pecicilan, Wan. Buruan marah. Malah ketawa kau. Capek pecicilannya. Udah gak tahu lagi aku, udah gak bisa tidur aku. Udah mau habis waktu kita ini. Woi, parah kau. Ramot apa kabar? Pogba apa kabar? Udah jam 5.15, gue mau siap-siap. Have a good weekend, everybody. Guys, have a good weekend. Siap-siap untuk pertandingan besok. Jangan lupa jam 9 di Mola TV, karena kayaknya nggak disiarin ya, Ben ya? Ben? Itu kan disiarin di Mola. Nggak, maksudnya di TV lokal. Di Mola udah pasti, karena Mola kan hampir 3 musim ke depan. Nggak, TV lokal. Jadi ya, oke. Have a nice weekend. Enjoy your weekend. Maafkan saya gagal membuat marah pada episode ini. Semoga di episode berikutnya gue bisa, karena gue udah capek cicilan hari ini. Love you guys. Hold gak nih? Ngomong lah kawan. How you doing? How you doing? Sehat, Joey. Udah. Kau harus nonton ini. Aku juga sebenarnya ini episode yang udah lama. Udah lama kali dulu. Itu tau kok, New Girl sitcom juga. Aku baru ngikutin, waktu itu aku pernah ngikutin satu 3-4 episode lah di season 1-nya. Tapi habis itu aku pikir karena waktu itu zaman-zaman baru transisi dari Friends, sudah gitu ada How I Met Your Mother gitu kan. Kayaknya sitcomnya New Girl ini kayak biasa-biasa aja. Sekarang aku tonton ulang kan di Netflix. Tonton ulang. Keren Pak Pace. Zoe Deschanel. Wah. Itu orang yang luar biasa. Kau tonton. Tuh sedikit tentang poros movies, poros sitcom. Oke. Nah, pokoknya gue udah 2 bulan ini kerja. Gue udah 2 bulan ini maraton Friends terus. 2 bulan tiap malam nonton Friends mulu kerjaannya sama Sesa. Ulang lagi. Udah. Kalau gitu, thank you for watching. Pulang dari season 9 udah yang Jennifer Aniston udah ngelahirin. 9, season 9. Ya, udah ngelahirin gitu loh. Jadi ya cukup menyenangkan lah, reminiscing gitu ya. Gitu. Paling enggak setiap malam itu 3-4 episode tuh nontonnya. Itu timeless. Begitu Malik udah tidur nonton lah itu. Itu oke. Nah, sekali lagi ya itu timeless gitu. Dan tetap aja lucu ngelihat satu episode yang emang udah ditonton berkali-kali gitu ya. Tetap aja lucu. Tetap aja lu ketawa gitu loh. Lu akan tetap ketawa ngelihat si begonya si Joey yang nggak ngelamar Jennifer Aniston, Rachel gitu ya. Lu akan tetap ketawa ngelihat Pivot, lu akan tetap ketawa ngelihat
Ross yang lari dari satu kampus ke kampus yang lain gitu, yang Untuk akhirnya pacaran. dia pakai rollerblade gitu. Iya. Jadi ya tidak, Coba ya benar gue sih yang tanya, gue bilang gue timeless tanya gitu. Gue tanya kau. Gitu. Pas waktu hubungan Joey dengan Rachel mulai itulah, Joey mulai merasa I fell in love with Rachel. Lu jijik gak sih? Kesel gak sih lu? Karena gue waktu gue sebel sih itu, ini orang bilang kan? tapi Joe itu baik cuma bego banget gitu loh. Apa ya, lu mau kesel sama Joey cuman gak bisa kesel. Big heart kalau gue bilang. Ya gitu loh. Joe itu benar-benar orang yang baik tapi bego gitu loh. But he's a truly best friend gitu. Yes. Cuma terkadang saking begonya itu jadinya emang bego gitu. Sementara gue dari dulu emang gue sangat suka sama Chandler sama Monica tuh, gue suka banget dari dulu. Gue nggak terlalu suka sama Rachel. Wear more clothes. Suka banget gue. Suka Ya, banget gue sama Monica dari dulu. Gitu. Nggak cuma itu gitu, tapi memang apa ya, sense of competitionnya dia gitu, yang nggak mau ngalah segala macam gitu. Itu kau kali tuh. Kalau di sisi itu kau kali. Lucu banget tuh Monica tuh, berdua tuh lucu banget. Cuma ini kau ingat gak? Kau ingat gak scene yang ini di Monica? Ini scene aku paling favorit aku di Monica. Yang si Chandler nanya ke Monica. Yang dia masuk di bathtub. Bukan. Yang Chandler nanya ke Monica, emang ada berapa sih titik bikin puas wanita? Terus orang itu gambar, ada Rachel juga di situ. Terus Monica bilang, jangan langsung ke bukan, ada Phoebe. Enggak, ada Rachel di situ. Rachel sama ada Monica. Phoebe di sebelahnya kalau gue nggak salah. Rachel, kocek lah. Gue ingat kali ini. Ini episode yang paling aku suka. Yang dia bilang, jangan langsung ke angka 7. Kau mulai dengan angka 1. Langsung 2. Lalu 1. balik lagi ke 2, 1. Itu yang duduk di apartemennya mereka kan? Ya, sampai yang pas waktu terakhir yang udah 7. Dan Rachel di sebelahnya itu juga. Ya. yang Chandler yang kayak, what? Itu sama kayak yang dia dipijit sama Phoebe. Yang siapa? Chandler dipijit sama Phoebe. Iya, gitu tuh. Dah sakit deh pokoknya. Bukan lah, Monica yang dipijit sama Phoebe. Oh iya, Monica ya. Yang kesakitan dia, ya, betul. Iya. Oh, yes, yang sampai si Phoebe bingung gitu kan, itu kan gawat. Nonton lah Friends gitu. Tidak bosan. Dah, itu aja. Have a good weekend. Sekali lagi ngulang-ngulang mulu. Gue Fuad. Gue Patrick. Thanks for watching.